Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firmansyah dengan NPM 24170502. Di sini kita masuk ke bab 1 pengantar organisasi komputer. Nah, secara keseluruhan, buku ini membahas tentang struktur dan fungsi komputer. Setelah mempelajari buku ini, diharapkan dapat memahami sistem dan karakteristik sistem-sistem komputer yang berkembang saat ini. Tantangan yang dihadapi adalah adanya bermacam-macam komputer dan perkembangan yang pesat di bidang komputer. Namun demikian, konsep dasar organisasi komputer telah digunakan secara konsisten secara menyeluruh. Buku ini bermaksud untuk memberikan bahasan lengkap dan mudah tentang dasar-dasar organisasi komputer. Yang pertama adalah komputer. Nah, komputer sendiri bermakna sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi, masukan digital, dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Daftar perintah tersebut dinamakan program komputer dan unit penyimpanannya adalah memori komputer. Dalam bentuk yang paling sederhana, komputer terdiri dari 5 bagian utama yang mempunyai sistem sendiri-sendiri. Unit-unit tersebut adalah masukan, memori, aritmetika, dan logika, keluaran, dan kontrol seperti gambar pada ini. Unit masukan menerima informasi yang dikodekan dari operator manusia lewat alat-alat elektromekanik seperti papan ketik pada suatu terminal video atau dari komputer-komputer lain lewat jalur komunikasi digital. Informasi yang diterima dan disimpan dalam memori untuk dipergunakan kelak atau langsung diolah oleh rangkaian aritmatika dan logika untuk melaksanakan operasi yang diinginkan. Langkah-langkah pengolahan ditentukan oleh program yang disimpan dalam memori. Akhirnya, hasil-hasil yang diperoleh dikirimkan kembali keluar melalui unit keluaran. Seluruh kegiatan ini dikoordinasikan oleh unit kontrol. Selanjutnya ada organisasi komputer. Organisasi komputer ini adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh, aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengamatan, dan mekanisme I/O atau input-output. Sebagai contoh, apakah suatu komputer perlu memiliki instruksi pengamatan pada memori? Merupakan masalah rancangan arsitektural. Apakah instruksi pengamatan tersebut akan diimplementasikan secara langsung ataukah melalui mekanisme change adalah kajian organisasional. Nah, kita masuk ke perbedaan utamanya. Organisasi komputer, bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Contohnya, teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sedangkan arsitektur komputer terdiri dari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya adalah set instruksi, aritmetika yang digunakan, papan pengamatan, dan mekanisme input atau output. Struktur dan fungsi utama komputer. Struktur komputer. Nah, komputer adalah sebuah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Interaksi dengan dunia luar dilakukan melalui perangkat periferal dan saluran komunikasi. Nah, dalam buku ini akan banyak dikaji seputar struktur internal komputer. Yang pertama ada Central Processing Unit atau biasa kita kenal dengan CPU. Nah, itu berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Kesepakatan CPU cukup disebut dengan prosesor saja. Nah, selanjutnya ada memori utama yang berfungsi sebagai penyimpanan data selayaknya
memori yang kita kenal. Input atau output atau I/O berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lain. Sistem interconnection merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan I/O. Nah, strukturnya bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, komponen yang paling menarik namun paling kompleks adalah CPU. Struktur CPU terlihat pada gambar 1.2 di atas, dengan struktur utamanya adalah control unit yang berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada arithmetic dan logic unit atau ALU, berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Selanjutnya ada register yang berfungsi sebagai penyimpan internal bagi CPU. Nah, selanjutnya ada CPU interconnection, berfungsi menghubungkan seluruh bagian CPU. Selanjutnya ada fungsi komputer. Fungsi dasar komputer adalah sederhana, seperti yang kita lihat pada gambar di sini. Pada prinsipnya terdapat 4 buah fungsi operasi, yaitu fungsi operasi pengolahan data, fungsi operasi penyimpanan data, fungsi operasi pemindahan data, dan fungsi operasi kontrol. Nah, komputer harus dapat memproses data, representasi data di sini bermacam-macam, akan tetapi nantinya data harus disesuaikan dengan mesin pemrosesnya dalam pengolahan data. Komputer sendiri memerlukan unit penyimpanan, sehingga diperlukan satu mekanisme penyimpanan data. Walaupun hasil komputer digunakan saat itu, setidaknya komputer memerlukan media penyimpanan untuk prosesnya. Dalam interaksi dengan dunia luar, sebagai fungsi pemindahan data diperlukan antarmuka atau interface. Proses ini dilakukan oleh unit input atau output atau I/O, dan perangkatnya disebut periferal. Saat interaksi dengan perpindahan data yang jauh atau dari remote device, komputer melakukan proses komunikasi data. Nah, gambar berikut mengilustrasikan operasi-operasi komputer. Nah, gambar yang satu ini adalah operasi pemindahan data. Nah, yang ini adalah penyimpanan data. Nah, selanjutnya yang ini adalah gambar itu. Selanjutnya yang terakhir ada operasi pengolahan data. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.